Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Isbat selaku dosen dari mata kuliah Basis Data. Mohon izin, saya Sofia Wahidintia dari Prodi Sains Data Terapan kelas A dengan NRP 3324600007. Di sini saya akan mendemonstrasikan query atau perintah where di dalam PostgreSQL. Jadi, where ini digunakan untuk menyaring atau bisa juga memfilter sebuah data dengan kriteria tertentu. Baik, langsung saja kita coba. Di sini saya akan menggunakan command prompt atau CMD. Pertama-tama kita masuk terlebih dahulu di dalam database-nya. Dengan perintah psql -u postgres. Nah, kemudian kita masukkan passwordnya ya. Nah, setelah ini kita akan masuk ke database bernama Farmer Markets ya. Langsung saja slash c farmers market. Kita enter. Nah, kita sudah masuk ke dalam database Farmer Markets ya. Nah, pertama-tama saya akan menampilkan produk ID, product name, dan produk kategori ID dari tabel produk dengan produk kategori bernilai 1 dan hanya menampilkan 5 baris. Baik, saja kita coba select produk ID, kemudian produk kategori. Nah, produk kategori ID ya. Produk kategori ID from tabel produk where produk kategori ID ya bernilai 1 saja. Dan kita akan menampilkan hanya 5 baris. Atau 5 data. Dengan perintah limit. Nah, sini akan muncul ya. Jadi dia akan menampilkan produk kategori ID yang bernilai 1 saja. Oke, kita lanjut ke perintah berikutnya. Di sini saya akan menampilkan market date, customer ID, vendor ID, product ID, quantity, dan hasil perkalian dari quantity dikali cost to customer per quantity per QTY ya. Sebagai price dari tabel customer purchase di database Farmer Markets ini dengan kondisi customer ID bernilai 4. Kemudian diurutkan berdasarkan market date, vendor ID, dan product ID. Serta saya akan menampilkan hanya 5 baris saja. Oke, ini cukup panjang perintahnya. Kita select terlebih dahulu. Market date. Nah, sini customer ID. Kemudian vendor ID. Kemudian produk ID-nya quantity. Kemudian kita akan menampilkan juga kolom quantity. Nah, selanjutnya kita kali ya quantity dikali cost to customer per QTY.
Perkitia ya. Perkitia. Nah, dengan penamaannya apa? Kita menggunakan alias yang tadi. Tanpa menggunakan as. Dengan nama kolom price. Kemudian dari customer purchase. Nah, seperti ini. Kemudian where. Karena kita hanya ingin menampilkan customer ID yang bernilai 4 saja. Where customer ID sama dengan 4. Nah, 4 seperti ini ya. Kemudian order by. Nah, karena kita ingin mengurutkan kolom-kolomnya. Ya, order by. Market date. Kemudian vendor ID. Kemudian produk ID dengan limit 5. Nah, kemudian, ini ada error nih. Kita cari nih. Apa errornya? Nah, di sini kita cek terlebih dahulu ya. Oh, ya. Di sini harusnya koma ya. Nah, oke, koma. Seperti ini. Coba kita jalankan. Nah, dia akan menampilkan customer ID yang bernilai 4 saja. Ya, seperti ini. Oke. Saya ingin menampilkan market date, kolom market date, customer ID, vendor ID, product ID, kemudian ada kolom quantity, hasil perkalian quantity dikali dengan cost to customer per kitty ya. Kemudian dengan penamaan kolomnya price ya, hasil perkaliannya itu dari tabel customer purchase di database farmer markets ini dengan kondisi customer ID bernilai 3 atau customer ID bernilainya 4. Kemudian saya urutkan, nanti di kolom pertama ada market date, kemudian ada customer ID, kemudian ada vendor ID, kemudian ada product ID. Oke. Langsung saja kita coba. Dan perintah select market date, kemudian customer ID seperti ini ya, kemudian vendor ID, kemudian produk ID ya, seperti atas, kemudian quantity, cost to customer per kitty. Nama apa? Price. From customer purchase where. Nah, di sini kita panggil nih. Very where. Where-nya apa? Customer ID. Sebentar. Nah, where customer ID bernilai 3 atau, kita panggil OR, fungsi OR. Nah, di sini, kemudian OR customer ID bernilai 4. Kemudian kita order by ya. Order by market ID. Order by market ID.
maaf, market date ya, market date, kemudian customer ID, customer ID, kemudian vendor vendor ID, and product ID. Nah, kita jalankan. Wah, nah di sini kita cari dulu errornya di mana. Hmm, oh ya, di sini ada tipe di sini. Nah, ini produk ya. Gitu ya. Nah, enter. Nah, jadi dia akan menampilkan customer ID yang bernilai 3 atau 4. Jadi semua customer ID yang bernilai 3 atau 4 akan ditampilkan. Oke. Hmm. Jadi ini sampai datanya habis ya. Oke. Lanjut. Nah, selanjutnya saya ingin menampilkan market date, customer ID, vendor ID, product ID, quantity ya. Dari 5 kolom tersebut ada market date, customer ID, vendor ID, product ID, quantity ya. 5 kolom dan ada hasil perkalian dari quantity dikali cost to customer per quantity. Dengan hasil perkaliannya kita taruh di tabel price seperti tadi. Kemudian saya ingin menampilkan customer ID bernilai lebih dari 3 dan customer ID kurang dari sama dengan 5. Dia akan menampilkan 4 ya. 4 dan 5 ya mungkin. 4 dan 5 ya atau mungkin ya. Kemudian mari kita coba dan kita cari tahu hasilnya ya. Oke. Seperti biasa. As price ya. Nah, kita pakai as ya biar ada variasi. Oke. From customer purchase. Seperti ini. Where customer ID, where customer ID bernilai lebih dari 3 and dan customer ID kurang sama dengan 5. Oke. Order by market date, kemudian customer ID, kemudian vendor ID, kemudian product ID. Kita cek. Oke. Nah, dia akan menampilkan customer ID yang bernilai lebih 3 dan kurang dari 5.
kurang sama dengan 5. Jadi yang ditampilkan di antara itu ya. Jadi ada 4 dan 5. Oke, ini semuanya ditampilin ya di bawah. Seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan produk ID dan produk name dari tabel produk di database farmer market ini dengan kondisi produk ID sama dengan 10 atau produk ID antara 4 dan 7. Mari kita coba. Select produk ID, kemudian produk name ya, produk name ya, dan produk name from tabel produk where produk ID sama dengan 10 or-nya kita taruh di dalam kurung ya. Produk ID lebih dari 3 and produk ID kurang dari 8. Baik, langsung saja langsung tutup koma. Nah, ada yang error. Kita cari errornya. Cetak error at or near product. Oke. Mungkin ini tidak menggunakan spasi ya. Kita coba seperti ini. Coba. Oke, masih error. Kita coba terlebih dahulu select produk ID. Oh, nah, ini. Nah, ini tipe besar. Nah, seperti ini. Kita enter. Nah, oke. Jadi ya, ini ya. 4, 5, 6, 7, 10. Ya, sama dengan 10 ya. Sudah produk ID punya 10 di sini. Kemudian ini tadi ya, antara 4 dan 7. 4 dan 7 kan di bawah 8 ya. Beda 4, 6, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti ini. Oke. Next. Di sini saya akan menampilkan produk ID dan produk name dari tabel produk di database Farmers Market ini dengan kondisi produk ID bernilai 10 atau produk ID lebih dari 3 dan produk ID kurang dari 8. Oke, langsung saja select from product where product the product ID bernilai or lebih dari 3 ya.
kemudian and product ID. Kurang tepat. Nah, ada error. Kita cari errornya apa. Ya, karena udah di kurang tutup ya tadi. Nah, coba seperti ini. Nah, ya, seperti ini. Menampilkan produk ID. Seperti ini ya hasilnya. Nah, selanjutnya saya ingin menampilkan kolom market date, customer ID, vendor ID, dan hasil perkalian quantity dikali cost to customer per KTY sebagai price ya. Dengan kolom price dari tabel customer purchase di database farmers market ini dengan kondisi customer ID bernilai 4 dan vendor ID bernilai 7. Kita langsung saja menjalankan query-nya. Select ya. Select market date dan customer purchase. Maaf, market date tadi kolomnya customer ID ya. Customer ID seperti ini. Kemudian ada kolom vendor ID, kemudian quantity dikali dengan cost to customer per KTY ya, as price ya, as price seperti ini, as price from customer purchase where customer ID and vendor ID 7. Oke, kita enter. Nah, ya, dengan customer ID dan vendor ID bernilai 7. Ini ya. Ini. Ya, kemudian price. Price ini hasil dari perkalian quantity dikali cost to cost. Iya. Gitu. Oke. Sini hasilnya. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan kolom customer ID, kemudian customer first name, dan customer last name dari tabel customer di database farmer markets ini dengan kondisi customer first name Carlos atau customer last name Diaz. Yuk kita coba. Nah, select lagi. Kemudian customer ID dan customer first name, kemudian customer last name from customer
with customer first name Carlos ya. Carlos or nah, seperti ini ya hasilnya. Jadi akan menampilkan customer first name atau customer last name yang berisi nilai Carlos atau last name-nya bernilai Diaz. Seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan semua kolom dari tabel vendor put assignment di database farmer market ini dengan kondisi vendor ID-nya 9 dan market date-nya kurang dari sama dengan rentang tanggal tertentu ya. Kemudian saya urutkan berdasarkan market date-nya. Kita coba select from ya. Memilih semua kolom yang ada di vendor put assignment ya. Assignment where vendor ID 9 and market date kita coba tahun 2019 ya. Tahun 2019 mungkin bulan ini ya, bulan 6. Bulan 6 nah, seperti ini. Order by market date. Seperti ini. Does not exist. Oke. Kita ini ya. Kita cari. Errornya di mana? Select bintang from vendor put assignment where vendor ID sama dengan 9 and market date. Oh ya, di sini kita belum mengoperasikan. Nah, ini kita akan menampilkan uh, kurang dari sama dengan dari tanggal ini ya. Kita coba. Nah, dia akan menampilkan ya tahun, bulan, tanggal yang kurang dari 2019 bulan 6 seperti ini. Ini kurang semua ya. Kurang dari sama dengan ya. Ya. Ini ada. Nah, ini mulai ini range-nya 2019 bulan 6 tanggal. Oke. Nah, next kita akan menampilkan semua kolom dari tabel vendor put assignment di database farmer market dengan kondisi vendor ID bernilai 7 dan market date antara rentang tanggal tertentu, kemudian kita urutkan berdasarkan market date. Oke, kita coba. Di sini kita akan menggunakan antara ya. Antara itu kita akan menggunakan between. Oke, langsung saja.
Manis. Vendor ID 7 and market date and market date sini between Tara mungkin ya kita kasih tanggal 2019 ya 2019 mungkin bulan 4 ya bulan 4 tanggal 16 mungkin order ya N ya N di antara ya terus ada rentang sampai mana 2019 mungkin ini bulan apa ya enaknya bulan 9 ya, bulan 9 19 juga ini order by market sudah sesuai ya hasilnya ya ini sudah sesuai ini juga kamar pertama tuh 2019 bulan 4 tanggal 17 ya kemudian nah sampai selesai nah ada 44 saya tampilkan ya batasnya ya benar ya benar oke nah baik kita akan melanjutkan ya jadi selanjutnya saya akan menampilkan customer ID kolom customer ID, customer first name, dan customer last name dari tabel customer di database farmer market ini untuk pelanggan dengan customer last name Diaz, Edwards, atau Wilson. Kemudian kita urutkan berdasarkan customer last name dan customer first name-nya. Yuk, mari kita coba. Jadi ini lumayan panjang ya perintahnya. Jadi harus pelan-pelan. Ya, customer ID ya, customer ID dan customer first name sini dan customer last name-nya, customer last name from customer. Oke. Nah, where customer last where customer last name yes ya. Yes. Kemudian or atau customer last name. Customer last name Edwards. Gini ya. Oke. Oh, ya ada keliruan. Edwards. Jangan lupa ketik atas satu. Oke. Kemudian or lagi customer name, customer last name Wilson ya. Kemudian order by customer last name customer last name seperti ini.
Nah, ini ya, yang muncul hasilnya. Yang muncul ini ya, last name-nya Dias ya. Oke. Nah, atau juga kita bisa mempersingkat ya. Kita bisa mempersingkat. Jadi nggak or nih ya. Oke. Ada perintah lagi ya. Kita coba jalankan ya. Select add customer ID, kemudian customer first name-nya, kemudian customer last name, customer last name-nya from customer ya, where, where, langsung saja, where customer last name nah, in, langsung ya, in Dias, Dias, kemudian ada Edwards ya, Edwards, kemudian ada Edwards di sini, Edwards di sini, terus kemudian lanjut ada ini ya, Wilson, Wilson, Wilson sini. Oke, Wilson, kemudian kurung tutup ya, dan order by customer last name-nya, kemudian customer first name ya, first name. Oke, kita ya, ini hasilnya ya, Dias Edwards Wilson. Ini sudah sesuai. Oke. Next, selanjut kita akan menampilkan kolom customer ID, kolom customer first name, dan kolom customer last name dari tabel customer di database Farmers Market dengan kondisi customer first name ya, dalam daftar ada Renea dan macam-macam ya karakternya ya. Rene, E-nya macam-macam ya. Kita coba ya. Hmm, sini langsung. Ya, kita select customer ID dan customer first name. Customer first name, kemudian customer last name from customer, where customer first name, in, kita panggil lagi innya tadi ada ini ya, mungkin Rene, terus kemudian mungkin E-nya ganti satu, terus mungkin ya Rene ya, kan gini Rene,
Ini terus kita coba kan nggak ada. Iya, karena tidak terdeteksi dan datanya itu tidak ada ya. Jadi tidak ditampilkan karena memang tidak ada ya. Kosong ya. Oke. Nah, lanjut. Di sini kita akan menampilkan kolom customer ID, customer first name, dan customer last name dari tabel customer di database farmer market ini dengan kondisi customer first name yang dimulai dengan JER. Ya, yuk kita coba jalankan query-nya. Customer ID seperti ini. Kemudian customer first name ya. Customer first name. Kemudian customer last name ya. Customer last name from customer where customer first name like ya like oke share gini ya. Nah, oke coba kita jalankan. Oke, jadi dia akan menampilkan yang dimana ada karakter cer di depan namanya ya. Ini hasilnya ya, bisa dilihat. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan semua kolom dari tabel produk di database farmer market ini dengan kondisi product size bernilai 0 ya, 0. Oke, kita jalankan. Select from ya, kita pilih semua product where product size ya, product size is 0 ya, is 0. Nah, ya, ini hasilnya. Nah, kemudian untuk perintah selanjutnya, saya ingin menampilkan semua kolom dari tabel produk di database farmer market ini dengan kondisi product size bernilai 0 ya, atau kosong setelah ditrim. Gimana perintahnya? Seperti ini. Select bintang from product where product size is 0 or trim. Apa yang ditrim? Product size. Oke. Product size. Seperti ini. Sama dengan 0 ya. Atau kosong. Kita bisa definisikan seperti ini. Nah. Ini hasilnya ya. Selanjutnya saya akan menampilkan market date, kolom market date. Kemudian ada kolom transaction time, ada kolom customer ID, vendor ID, dan quantity dari tabel customer purchase di database market ini dengan kondisi customer ID-nya bernilai 1, vendor ID-nya bernilai 7, dan quantity-nya bernilai lebih ya, lebih dari 1. Ya, kita coba. Kita select market. Kita select market date. Kemudian
transaction ya, transaction gini ya. Transaction time dan customer ID seperti ini. Kemudian ada vendor ID, ada quantity di sini from customer purchase ya, customer purchase where customer ID 1 and vendor ID 7 and lagi ya, and quantity Fidex. Nah, seperti ini. Ya. Customer ID-nya bernilai 1, vendor ID-nya bernilai 7, kuantitinya lebih dari 1. Ini di atas 1 semua ya. Ini banyak. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan nih seperti sebelumnya, tetapi untuk kuantitinya saya ingin menampilkan kurang dari sama dengan 1. Jadi nanti ada data yang bernilai 1 yang muncul. Seperti tadi ya, ditanya. Yang di atas, select market date ya, market date. Kemudian transaction time, customer ID, kemudian vendor ID seperti ini, kemudian quantity from customer purchase ya, where customer ID sama dengan 1 and vendor ID sama dengan 7. Kita N lagi ya. Kita N lagi. Quantity kurang sama dengan 1. Kita coba jalankan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ya, kurang dari sama dengan 1. Customer ID-nya 1. Customer ID-nya 1. Vendor ID-nya 7. Quantity-nya kurang dari sama dengan 1. Satunya ditampilkan ya. Ya. Next, lanjut kita ke query selanjutnya ya. Sini kita akan menampilkan market date, transaction time, customer ID, vendor ID ya. 4 kolom tersebut dan kolom quantity dari tabel customer purchase ini di database farmer market dengan kondisi customer ID bernilai 1 dan vendor ID bernilai 7. Select market date. Ya, seperti ini. Dan transaction time ya. Customer ID dan vendor ID quantity from customer purchase where customer ID nilai 1 and vendor ID 7. Nah, kita silakan. Nah, seperti ini. Ya.
Sudah ya. Nah, ini banyak ya. Hasilnya seperti ini. Nah, kemudian saya ingin menampilkan market date. Kalau market date dan market trend flag dari tabel market date info di database farm market ini, si market trend flag-nya bernilai 1. Ya, kita select market date ya. Kemudian market trend flag seperti ini. From market date info where market trend flag sama dengan, nah, biasanya seperti ini. Kita menampilkan ada 2 kolom market date dan market trend flag di sini yang di mana market trend flag-nya bernilai 1. Nah, terakhir di sini saya akan menampilkan ada kolom market date, customer ID, vendor ID, dan hasil perkalian dari quantity dikali cost to customer per quantity per KTA ya sebagai price dengan kolom price dari tabel customer purchase ini di database farmer market ya dengan kondisi market date yang terdapat di dalam subquery ya. Kemudian memeriksa market trend flag-nya sama dengan 1, kemudian membatasi yang ditampilkan hanya 5 baris. Kita jalankan select market date, kemudian customer purchase ya seperti ini. Select market date, customer ID ya, maaf. Customer ID, kemudian vendor ID ya. Kemudian vendor ID, kemudian ada quantity ya. Oke, dengan cost to customer per KTA. Dengan alias ya. Kita gunakan alias ya, tanpa menggunakan as. Ya, price from customer purchase. Where ya, where market date info market date when market date in select ya, select market date from market date info where market line flag sama dengan 1 limit. Nah, ya. Ini ya hasilnya ya. Dia menampilkan yang dimana ini ya, yang dimana
ada market date, customer ID, vendor ID, kemudian price ya. Dari hasil kalian quantity dikali cost to customer per KTY ya. Dengan tabel price tadi, dengan memeriksa ya. Where market date in, select market date from, market date in, where when market trend flag sama dengan 1. Kemudian menampilkan 5 ya. Ya. Nah, baik. Untuk selanjutnya kita akan menjawab ya persoal di sini ya. Ada 3 soal di exercise di bab where ini ya. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah-perintah yang sudah kita praktekkan tadi. Oke. Kita langsung saja, kita mulai ya. Ini soalnya. Baik, kita langsung saja jalankan query-nya di sini. Baik, untuk soal di nomor 1, kita buka dulu soalnya ya. Nah, untuk di nomor 1, kita diminta untuk menulis query yang menampilkan semua pembelian pelanggan dengan ID produk bernilai 4 dan 9. Nah, langsung saja kita running ya. Dengan cara select, karena ini ditampilkan semua, kita from ya, bintang from ya. Kemudian customer purchase ya. Customer purchase where product ID, nah kita product ID ya, product ID, dan in ya, kita pakai in, kita masukkan spasi ya, 4,9. Nah, seperti ini. Nah, kita enter. Nah, dia akan menampilkan semua produk ID. Produk ID bernilai 4 dan 9. Ya, seperti ini hasilnya. Bisa dilihat di layar ya. Nah, kemudian kita akan menggunakan order by ya. Jadi kita akan mengurutkan urutan kolom berdasarkan produk ID dulu, kemudian ada vendor ID, ada market date, ada customer ID, kemudian ada quantity, kemudian ada cost to customer per KTY dan transaction time. Jadi yang awal ini kita menjalankan query-nya tanpa ada pengurutan khusus ya. Nah, untuk mengurutkan kita menggunakan perintah order by. Jadi langsung saja select ya. Select bintang from customer purchase ya. Customer purchase. Nah, seperti ini. Customer purchases where product ID in 4, 9. Dan kita kasih order by. Di sini order by product ID dan vendor ID. Sini vendor ID. Kemudian tadi apa? Market date. Date ya. Market date. Market date. Kemudian customer ID ya. Customer ID. Customer ID ada quantity. Ada cost to
customer per KTA di sini per KTA ya. Terakhir transaction. Nah, ini. Jadi ada dua cara untuk mengerjakan ini ya. Nah, atas nggak ada order by, lebih simpel. Ditampilin semuanya ya. Kemudian ini menggunakan order by. Sama saja ya. Oke, menggunakan order by. Oke, ini data semuanya. Kita lihat soal berikutnya. Soal nomor 2. Refer to the data in table 3.0. Write two queries. One using two condition with an operator and one using the between operator that will return all customer purchases made from vendors with vendors ID between 8 and 10. Ya. Ya. Di nomor 2 kita akan menampilkan vendor ID yang bernilai lebih sama dengan 8 sampai kurang dari sama dengan 10 dengan menggunakan operator AND dan between. Di sini kita akan menggunakan operator AND terlebih dahulu ya. Operator AND terlebih dahulu. Select bintang from customer purchase. Nah, seperti ini. Purchase. Where vendor ID lebih dari sama dengan 8 and vendor ID kurang dari sama dengan 10. Nah, ini ya hasilnya. Ini hasilnya bisa dilihat di layar. Nah, kemudian kita menggunakan perintah between. Saja select bintang from customer purchase ya, customer purchase where vendor ID between 8 and kita kan. Nah, ya. Salah ya hasilnya dengan atas tadi. Ini between ini and ini hasilnya. Ya. Banyak tanya. Jadi kedua query and dan where ini akan menghasilkan hasil yang sama, yaitu menampilkan semua kolom dari tabel customer purchase ini, di mana vendor ID berada dalam rentang 8 hingga 10. Seperti itu. Oke. Lanjut kita buka soal nomor 3. Can you think of two different ways to change the final query in the capture? So it will return purchases from this when it was not raining ya. Ini ya, kita disuruh ini ya, menampilkan ini pas tidak hujan ya. Query terakhirnya ini seperti ini. Ya. Langsung saja kita eksekusi ya. Karena ini ditampilkan saat hujan. Lalu bagaimana kita menampilkan jika tidak hujan ya? Ya.
Kita bisa memanfaatkan nilai 1 dan 0. Jadi 1 itu pas hujan. 0 itu tidak hujan. Ya, kondisi tidak hujan. Oke. Nah, langsung saja perintahnya select apa? Select market date dan customer ID ya. Customer ID, kemudian ada vendor, vendor ID, kemudian quantity ya, dikali cost to customer per KTN. To customer per KTN as price. Price from customer purchases where where marketed in select. Nah, itu masih nilai 0 ya. Dan limit 5. Kita hanya menampilkan 5 saja. Kita cek terlebih dahulu. Coba kita enter. Nah, yep. Ini ya hasilnya. Jadi di query ini kita akan menampilkan kalau market ID, market date, customer ID, vendor ID, dan hasil perkalian dari quantity dikali dengan cost to customer per KTY dengan kolom price ya. Kemudian dengan kondisi yang terdapat dalam subquery memeriksa market trend flag bernilai 0 serta membatasi hasilnya hingga 5 baris. Jadi dia menampilkan ketika kondisi tidak hujan ya tadi ya. Oke. Nah, kemudian karena di soal kita diminta membuat dua cara ya. Di sini selanjutnya kita akan menggunakan perintah inner join yang ada di Postgres ini ya atau SQL ini ya. Langsung saja kita coba ya. Kita menggunakan inner join. Gimana hasilnya? Kita select terlebih dahulu. Oke. Customer purchase ya. Ya, sini kita harus mendefinisikan satu-satu. Market date. Nah, kita ini dengan tanda titik. Kita harus mendefinisikan satu-satu terlebih dahulu.
Ya, kita ketik terlebih dahulu. Oh, ini sudah ya. Dikali customer purchase cost ya. Cost ya. Cost tuh customer per KTA. Nah, seperti ini. As price from, ya, kita select from ya. Gandengan ya. Customer purchase. From customer purchase di sini. Nah, kita masukin inner join-nya di sini. Nah, inner join market date info ya. Kemudian on customer purchase. Customer purchase market date. Sama dengan market date. Ini ya, market date info where. Nah, where market. Back sama dengan no limit 5. Kita cek terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini customer purchase ya. Sini kurang S. Kita koreksi dari atas. Kurang S. Ini harus tepat ya, teman-teman. Nah, ini cara yang kedua sama ya, hasilnya juga sama. Bisa dilihat dari yang sebelumnya dan sesudah ini menggunakan cara yang kedua. Kita bisa menggunakan ini langsung tadi eh, sintaks seperti yang terakhir tadi ya. Cuman kita ganti nilai 1 dari 0 jadi 0 ya. Kemudian yang cara kedua kita menggunakan inner join. Baik, demikian demonstrasi saya dalam queryware di SQL. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.